3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Final Project aplikasi reservasi hotel akan mempresentasikan serta mendemokan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rini Sagarani, dengan NIM 1912 1410. Saya Muhammad Arvin Fauzi, NIM 19 12 1379. Saya Titya Eka Sakti dengan NIM 19 12 1402. Saya Dolirano dengan NIM 19 12 1386. Saya Made Utari, NIM 19 12 1377. Konsep pengambilan dan identifikasi masalah proyek. Kami mengambil konsep ini dengan tujuan untuk melayani orang-orang yang akan memesan kamar di hotel kami secara daring. Ini akan mempermudah orang-orang yang akan memesan kamar di hotel kami, tetapi orang tersebut belum sampai di hotel kami. Sehingga di sistem ini akan membantu orang-orang mendapatkan sebuah kamar atau lebih di hotel kami tanpa takut kehabisan walau keadaan yang sedang ramai atau high season. Kebutuhan fungsional pada aplikasi kami adalah satu, sistem dapat memasukkan data terkait pendaftaran customer baru. Yang kedua, sistem dapat menampilkan informasi resepsionis hotel. Yang ketiga, sistem dapat memasukkan data pemesanan customer. Yang keempat, sistem dapat melakukan transaksi pembayaran. Ini flowchart pada aplikasi kami. Yang pertama, start, kemudian login, kemudian berhasil login atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali lagi pada login. Kemudian, apabila berhasil, maka akan menampilkan tampilan menu. Pada tampilan menu terdapat menambah data tamu, kemudian akan menambahkan data pada tamu baru, yaitu penginputan. Kemudian menambah data kamar, dilanjutkan dengan penginputan menambah data kamar baru. Lanjut menambah data resepsionis, dilakukan penginputan menambah data resepsionis baru. Kemudian lanjut membuat transaksi hotel. Kemudian berhenti stop. Berarti tandanya sudah berhasil. Kemudian ini adalah ERB aplikasi kami. Pada aplikasi kami, ERB-nya memiliki beberapa entitas yang berelasi, yaitu ada entitas tamu dengan atribut nomor tamu sebagai primary key. Kemudian ada atribut nama tamu, jenis kelamin, alamat, serta nomor telepon. Entitas tamu ini berhubungan langsung dengan entitas pemesanan dengan atribut ID pemesanan sebagai primary key. Kemudian atribut total, tanggal pemesanan, serta resepsionis. Entitas pemesanan terhubung langsung dengan entitas segala pemesanan yang memiliki atribut nomor tamu sebagai currency. Atribut nomor tamu ini diambil dari entitas tamu. Kemudian ada atribut ID pemesanan sebagai currency yang diambil dari entitas pemesanan. Kemudian ada atribut jumlah, nama, lama menginap, check out, check in, harga per malam, nomor kamar, lantai, tipe kamar, serta nama tamu. Kemudian ada juga entitas yang tidak
memiliki relasi. Ada entitas kamar dengan atribut kode kamar sebagai primary key. Kemudian ada lantai, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam. Juga ada entitas resepsionis dengan atribut ID resepsionis sebagai primary key. Kemudian atribut nama resepsionis, username, password, dan level resepsionis. Kemudian ini tabel pada aplikasi kami. Ada tamu dengan nomor tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, nomor telepon yang berhubungan langsung dengan detail pemesanan. Yang memiliki ID pemesanan, nomor tamu, nama tamu, tipe kamar, lantai, nomor kamar, harga per malam, check-in, check-out, tamu menginap, dan jumlah. Kemudian ini juga berelasi dengan tabel pemesanan. Ada ID pemesanan, total, tanggal pemesanan, ID resepsionis. Kemudian tabel kamar dengan kode kamar, lantai, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan tabel resepsionis dengan ID resepsionis, nama resepsionis, username, password, dan level resepsionis. Oke, sekarang bagian demo. Saya yang akan menjelaskan. Pertama, start dulu. Pertama ada tampilan login, terdapat username dan password. Jika belum terisi seperti ini, lalu diklik masuk, akan tampil peringatan seperti silakan isi username dan password Anda. Lalu jika ingin keluar, akan ada peringatan seperti apakah Anda yakin ingin keluar. Pertama kita masuk dulu. Nah, di sini ada menu utama, lalu kita ke tamu, olah data tamu. Di olah data tamu kita dapat menambah, lalu mengedit, tapi yang edit masih ada error. Lalu ada delete. Pertama kita tambah dulu data tamu. Nomor tamu seumpama 5. Nama tamu Doli. Jenis kelamin laki. Alamat Jogja dulu, lalu nomor telepon. Lalu kita simpan. Nah, kalau sudah tersimpan ada peringatan seperti ini, data telah tersimpan. Nah, di sini ada yang tadi telah disimpan. Doli. Lalu ada buton cari untuk mencari data yang ada di sini. Coba kita cari nomor tamunya, nama tamu. Oh, data tidak ditemukan berarti menggunakan nomor tamu. Nah, di sini bisa. Nomor tamu menampilkan Doli yang dicari yaitu 5. Lalu bisa kita hapus. Lalu ada peringatan seperti ini, lalu kita hapus. Nah, ini di sini sudah tidak ada lagi nomor tamu 5 yaitu Doli. Lalu lanjut ke kamar. Di kamar juga sama, ada tombol tambah, edit, simpan, batal, delete. Tapi di bagian edit masih error. Mari kita coba dulu. Kita akan menambah KM 5, lantai 5, nomor kamar tipe luxury, harga per malam. Lalu kita akan menyimpan. Di sini ada peringatan dan telah tersimpan dan akan muncul di situ. Lalu jika ingin mencari
di sini seperti yang tadi. Lalu jika ingin mendelete seumpama KM 001 bisa di delete. Nah, ini akan memunculkan peringatan ingin menghapus KM 001 lantai 10. Jika iya, yes. Lalu ke resepsionis. Di resepsionis masih sama, ada tombol tambah, edit, simpan, batal, hapus. Pertama kita tambah dulu. Di resepsionis 2. Nama resepsionis Adit. Username Adit. Password 321. Level resepsionis yaitu level menggunakan RS2. Jika ingin membatalkan bisa diklik tombol batal. Nah, di sini akan membatalkan data yang tadi yang mau disimpan. Lalu kita coba tambah lagi. Nama resepsionis Adit. Username Adit. Disimpan. Setelah disimpan, bisa disimpan di nomor 2. Di sini untuk mencari, gunakan seumpama yang dicari satu aja. Jadi resepsionis 1. Oh, masih error ternyata. Oke. Kita lanjut saja. Di bagian resepsionis, bagian cari masih error. Lalu kita akan mendelete nomor 1 saja. Kita klik nomor 2 aja deh. Sudah kita cari lagi, apakah bisa? Oh, data tidak ditemukan, berarti masih error di sini. Lalu ke transaksi, itu pemesanan. Di pemesanan, di ID pemesanan masih error, lalu di total juga nanti masih error, lalu nama menginap masih error. Pertama kita masukkan nomor tamu dulu. Nomor 2, nama tamu Faus. Kamar luxury. Lantai 2. Kamar. Pasar per malam 1 juta. Check-in 24 Juli 2021. Check-out 25 Juli 2021. Lama menginap 1 hari. Jumlah 1 juta. Di sini akan menambahkan data yang tadi dimasukkan di bagian input pemesanan. Di sini yang masih error yaitu ada jumlah lama menginap, lalu total, lalu di bagian bayar. Kalau bagian bayar ini tergantung bagian total. Kalau bagian total masih error, bagian bayar dan kembali juga mengalami error. Lalu di sini ada hari dan tanggal, tepatnya hari ini. Lalu ID resepsionis yaitu yang login pertama tadi, yaitu namanya Fauzi. Lalu ada tombol tambah tadi untuk menambah, lalu menghapus. Coba kita hapus. Bisa terhapus, lalu ada tombol simpan untuk menyimpan, tapi kita belum sampai report karena masih banyak error yang belum bisa ditangani. Sekian dari saya. 3. Mengkoneksikan database di localhost PHP MyAdmin dengan aplikasi yang ada di Bibi. Menggunakan server localhost, user root, password tidak ada, database hotel.
untuk buat koneksi, untuk membuat koneksi, tutup koneksi, untuk menutup koneksi. 3. Button masuk, untuk masuk jika belum memasukkan username dan password, maka akan keluar peringatan silakan isi username dan password. Lalu jika password salah, maka akan muncul peringatan yang bawah. Terus jika ID tidak dikenal, maka akan muncul peringatan juga. BTN keluar, lanjut. 3. BTN keluar digunakan untuk keluar sebelum login, maka ada peringatan apakah Anda yakin ingin keluar. 3. Kemudian pada bagian tamu terdapat atur button yang berfungsi untuk button tambah, button ubah, button hapus, button simpan, dan button batal. Kemudian pada isi box digunakan untuk mengisi data pada nomor tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Refresh grid untuk tampil data, dan untuk tamu load untuk mengeload data tamu. Kemudian pada tampil cari digunakan untuk mencari data tamu, dan pada button tambah digunakan untuk menambah data tamu. Pada button ubah digunakan untuk mengubah isi data tamu, dan pada button batal untuk membatalkan perubahan pada data tamu. Terus data grid view dan button cari digunakan untuk mencari data tamu, dan button simpan untuk menyimpan data tamu. Pada button hapus digunakan untuk menghapus data tamu. Kemudian pada kontrol tamu terdapat insert data yang digunakan untuk menginsert data tamu, dan pada update data digunakan untuk mengupdate data tamu. Pada delete data digunakan untuk menghapus data tamu, dan pada tampil data untuk menampilkan data tamu. Pada bagian cari data digunakan untuk mencari data tamu. 3. Kemudian ini merupakan bagian dari entity tamu. Kemudian terdapat resepsionis yang di mana di bagian atur button digunakan untuk mengatur button tambah, hapus, simpan, dan batal. Kemudian pada isi box digunakan untuk mengisi teks seperti di resepsionis, nama, username, password, dan level. Kemudian untuk refresh grid digunakan untuk mengontrol resepsionis, dan resepsionis load untuk mengeload tampilan di menu utama. Tampil cari digunakan untuk menampilkan dan mencari data resepsionis. Kemudian pada button tambah digunakan untuk menambah data resepsionis, button ubah untuk mengubah data resepsionis, button batal untuk
membatalkan perubahan pada data resepsionis, dan button cari digunakan untuk mencari data resepsionis, dan button simpan digunakan untuk menyimpan data-data resepsionis. Pada button hapus digunakan untuk menghapus data-data resepsionis. Kemudian ada kontrol resepsionis yang di bagian login resepsionis digunakan untuk login resepsionis menggunakan username. Kemudian pada insert data digunakan untuk menambah resepsionis, dan update data untuk mengubah data resepsionis, bagian delete data untuk menghapus data resepsionis, tampil data untuk menampilkan data resepsionis, dan cari data untuk mencari data resepsionis. Kemudian ini merupakan tampilan dari entity resepsionis. Tiga. Di sini yang kamar kan? Di sini buat mengatur button tambah, ubah, hapus, simpan, dan batal. Yang kedua, isi box untuk mengisi teks, kode kamar, lantai, nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malam. Yang ketiga, refresh grid untuk mengatur tampilan data. Yang ke kamar load yaitu untuk mengatur kamar, mengeload kamar. Yang ketiga, yang tampilan cari yaitu untuk membuat tombol cari. Terus yang button tambah klik untuk mengontrol tambah button. Yang kedua, ubah klik untuk mengubah tombol klik. Yang ketiga, batal klik untuk mengubah batal klik. Yang DG kamar sel klik itu untuk klik. How sih? Yang selanjutnya cari klik, yaitu untuk button mencari klik. Yang terakhir simpan, di mana jika data berhasil disimpan, maka akan ada muncul alert data telah disimpan. Di kelas kontrol ini kami mengimplementasikan INF proses. Yang pertama public function. Di function ini menggunakan MySQL comment dengan sintak insert into kamar values, kode kamar, lantai, nomor kamar, dan seterusnya. Yang dimana itu terletak di kelas ENT kamar. Yang kedua public update data. Yang dimana itu untuk mengupdate data. Yang ketiga, public function delete data, di mana untuk mendelete data kode kamar yang ingin dihapus. Public function yang keempat yaitu function tampil data. Untuk mengambil data dari database, nantinya akan disimpan di dataset yang akan ditampilkan di data view. Yang kelima, function cari data. Untuk membuat mencari data. Yang keenam, function kode baru untuk mengambil 3 data dari kanan pada tabel. Di entitas kamar di sini harus sama dengan yang ada di database. Public function di situ tersebut ada get, fungsi get untuk mengambil nilai, dan di situ ada set. Dan set digunakan untuk perubahan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya INF proses, yaitu untuk kontrol di seperti kamar, pemesanan, resepsionis, tamu, tentang insert data, update data, delete data, tampil data, cari data. Lalu ada mode koneksi dan fungsi, yaitu seperti seperti mengontrol seperti entitas kamar, kontrol kamar,
dan lain-lain seperti ini. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pemesanan. Di pemesanan TPT tanggal tik yaitu untuk menunjukkan hari yang berlangsung atau hari sekarang. Lalu ada buat tabel yaitu untuk menambah seperti nomor tamu, nama tamu, tipe kamar, dan lain-lain. Lalu ada pemesanan lot yaitu untuk seperti MDI parent yaitu untuk menampilkan di menu utama tentang pemesanan. Lalu ada ID resepsionis, label ID resepsionis yaitu untuk menampilkan ID resepsionis di pemesanan dan nama resepsionis di pemesanan. Lalu ada jumlah LV pemesanan yaitu untuk menjumlah pemesanan. Lalu ada tambah pesanan yaitu menambah pesanan seperti nomor tamu, nama tamu, tipe kamar, lantai, nomor kamar, harga per malam, check-in, check-out, lama menginap, dan jumlah. Lalu ada button tambah yaitu untuk menambah data yang ada di atas tadi atau ini di atas ini. Lalu ada PTN hapus untuk menghapus data seperti nomor tamu dan lain-lain. Lalu ada TXT bayar by price yaitu untuk membayar atau jumlah akhir. Lalu ada PTN simpan untuk menyimpan seperti nomor tamu, nama tamu, tipe kamar, dan lain-lain. Lalu kita ke kontrol pemesanan. Di sini ada function simpan data yaitu untuk menyimpan data pemesanan, lalu SP insert pemesanan, lalu ada format tanggal seperti ini. Lalu ada ini SP insert pemesanan mengarahnya ke prosedur SP insert pemesanan. Lalu ada insert into detail pemesanan yang berisi seperti ini. Ini menginsert detail pemesanan yang ada di database. Lalu ada kontrol entitas pemesanan, yaitu untuk menampilkan di database bagian pemesanan, ID pemesanan yaitu ID pemesanan, total, tanggal pemesanan, ID resepsionis. Nah, ini yang bagian entity harus sama dengan database. Lalu keilmuan yang dapat kami peroleh dari pembuatan final project ini kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat aplikasi desktop. Ya, aplikasi desktop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.